Baik, teori netralisasi dan teori jendela pecah ini dapat digunakan untuk mengkaji kejahatan, terutama pada saat teori ini muncul, penelitian-penelitiannya dilakukan terhadap remaja dan anak yang melakukan satu kenakalan di Amerika Serikat. Nah, teori netralisasi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Matza dan Sachs tentang drift theory. Jadi, kenapa kok ini disebut dengan teori netralisasi? Karena pada dasarnya para pelaku kejahatan itu melakukan kenakalan, ya, atau melakukan satu tindak pidana, dia itu memiliki suatu cara berpikir tersendiri yang menurut dia itu adalah benar, yang itu ketika ditanya maka jawabannya adalah jawaban untuk menetralisasi, jawaban untuk merasionalisasikan apa yang dilakukan seakan-akan menjadi satu yang benar. Makanya teori netralisasi atau disebut dengan drive theory ini, menurutnya bahwa para penjahat itu menggunakan serangkaian pembenaran untuk menetralisasi perilaku yang menyimpang. Dan biasa seperti pada saat ini hampir semua orang yang melakukan satu kejahatan itu punya alasan tersendiri untuk menjelaskan mengapa dia melakukan satu kejahatan. Barangkali alasan-alasan itu juga banyak yang akhirnya mengundang simpati, kemudian juga masyarakat menganggap itu benar dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kalau kita mendengar teori netralisasi atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang melakukan satu tindak pidana, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan itu sudah biasa dilakukan. Kita bisa memahami, tetapi kesalahan barangkali tidak dapat memahami kalau memang dia betul-betul melakukan satu perbuatan yang salah secara hukum. Nah, jadi teori pembenaran ini yang umum dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menyalahkan orang lain. Ya, jadi menyalahkan orang lain. Sangat jarang orang yang kemudian melakukan satu kesalahan, kemudian dia merasa salahnya sendiri karena perbuatannya sendiri. Tapi setidaknya ketika awalnya dia mengatakan memang ia salah, kemudian di belakangnya muncul kesalahan saya ini sebenarnya ada alasannya. Saya melakukan ini karena ada rasionalitasnya. Dan biasanya itu. Kemudian selain menyalahkan orang lain, bahkan ia itu menyatakan bahwa korban, apabila tindak pidananya itu ada korbannya, maka korban itu sebenarnya tidak didulukan. Kan korban itu pengertiannya ada dua. Ada kemungkinan korban dalam pengertian orang per orang, kemudian korban dalam arti yang potensial, yaitu korban yang mungkin akan menerima atau menanggung dari akibat tindak pidana itu. Misalnya anggota masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban, tetapi itu berpotensi menjadi korban. Kemudian yang ketiga, dia itu meyakini bahwa korban itu pantas menerima akibat buruk itu. Jadi misalnya kalau di dalam hasil penelitian itu adalah berkaitan dengan vandalisme. Jadi vandalisme itu adalah membuat satu tulisan-tulisan yang menurut mereka yang melakukan itu adalah sebagai satu bentuk ekspresi dan sebagainya, tetapi yang ditulisi itu adalah di tempat-tempat umum, ya, misalnya di tembok, kemudian di jembatan, kemudian di tokonya orang dan lain sebagainya, atau mungkin juga sesuatu yang tadinya itu bagus kemudian dibikin, direkayasa agar dia itu diberi gambar-gambar ini, ditambah ini, dan sebagainya. Dan itu adalah sebagai satu bentuk ekspresinya dia di dalam memberikan satu reaksi terhadap kondisi yang ia alami. Kemudian yang terakhir, dia berargumen bahwa orang lain itu telah melakukan tindakan yang lebih buruk. Jadi seringkali mengatakan, yang saya katakan kan cuma ini, yang lainnya itu lebih buruk itu. Saya itu kan cuma mencuri saja, dan yang saya curi cuma sedikit saja, 500.000. Orang-orang itu korupsi sampai dengan 500 miliar dan sebagainya juga dilakukan. Sehingga apa yang saya lakukan ini sebenarnya jauh lebih baik ketimbang dengan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi biasanya begitu menurut hasil dari penelitian ini.
Karena itu maka anak nakal biasanya mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan itu salah, tetapi memutarbalikkan kenyataan untuk menyatakan bahwa waktu atau kondisi tertentu memungkinkan pelanggaran aturan yang ada di masyarakat. Makanya seringkali kalau di lingkungan anak-anak melakukan satu kesalahan, dia kadangkala menyatakan bahwa karena saya ini remaja, saya masih belum bisa mengendalikan diri, sehingga kalau saya melakukan ini, saya pikir wajar. Siapapun remaja, kalau dihadapkan seperti kondisi yang seperti saya ini, maka dia juga akan melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang saya lakukan. Atau mungkin juga ada yang menyatakan bahwa saya ini sebenarnya adalah satu korban keadaan. Andai kata saya hidup di lingkungan yang berbeda, kemudian juga kondisi ekonomi yang berbeda, kemudian juga dalam situasi yang berbeda, tentu saya nggak akan melakukan ini, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya bahwa teori netralisasi itu orang melakukan satu kejahatan, dia sudah memikirkan satu pertimbangan bahwa apa yang ia lakukan itu benar atau ada pembenarannya minimal dari lubuk hati mereka sendiri. Nah, nilai-nilai yang ada di balik perilaku menyimpang ya, misalkan berkaitan dengan kesenangan atau pencarian sensasi, sebenarnya adalah nilai-nilai di bawah tanah. Maksudnya itu underground. Nilai-nilai di bawah tanah itu adalah nilai-nilai yang tersembunyi, yang ada di dalam budaya dominan, tetapi ditekan kecuali dalam budaya tertentu. Kenapa dilakukan itu? Karena memang perlu ada satu pengaturan hukum yang sesuai untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Jadi konsep yang dibangun ini bahwa dia itu sebenarnya sudah mempunyai satu nilai-nilai yang memang ada di dasarnya. Tetapi itu nilai itu disembunyikan. Sebenarnya sih dia misalnya membutuhkan barang yang kemudian dia tidak bisa membeli, kemudian dia melakukan satu pencurian. Ketika melakukan suatu pencurian itu dia sebenarnya yakin bahwa apa yang dilakukan tujuannya itu bukan untuk sensasi, tetapi tujuannya itu adalah untuk mendapatkan harta itu. Tetapi kadangkala ketika ditanya dan lain sebagainya, maka jawabannya akan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Makanya oleh para ahli disebut nilai-nilai itu adalah nilai yang ada di bawah tanah, nilai yang underground, nilai-nilai yang tersembunyi. Jadi dengan demikian maka perilaku nakal itu dipandang sebagai ekspresi dari nilai-nilai yang terpendam tersebut pada waktu yang tidak tepat. Dengan menyoroti aturan-aturan sosial yang berlaku pada semua budaya dan kelompok, sehingga seks ini menekankan bagaimana subjeknya, ya, misalnya penjaganya, narapidanya, atau penjahatnya, itu sebenarnya mereka itu tidak serupa, ya. Sebenarnya mereka itu tidak serupa karena apa? Dia memiliki satu perbedaan dari masyarakat yang lainnya. Dan seringkali orang-orang yang melakukan satu penyimpangan atau kejahatan ini pasti akan menyalahkan pihak lain atau situasinya. Makanya ketika kita bisa melihat itu kan ya, banyak beberapa orang yang ketika di masa pandemi itu ya, di masa pandemi itu kemudian melakukan satu tindak pidana. Ketika itu diinterogasi oleh penegak hukum, dia mengatakan, kamu kenapa mencuri smartphone punya orang? Maka dia bisa mengatakan satu jawabannya gini, bagaimana saya tidak mencuri, Pak? Sekarang ini kan masa pandemi. Anak saya itu harus belajar dari rumah, tidak masuk sekolah. Sementara untuk belajar dari rumah itu, anak saya meminta untuk disediakan smartphone. Dan smartphone itu mempunyai spesifikasi yang khusus. Bukan hanya handphone biasa, tetapi ini adalah telepon pintar yang diminta, yang bisa untuk mengakses jaringan internet, kemudian bisa mengupload, kemudian bisa mendownload, bisa digunakan Zoom, bisa digunakan untuk Google Classroom dan sebagainya. Makanya saya daripada kasihan kepada anak saya, nanti jangan anak saya putus sekolah, maka saya mencari dengan cara ini. Jika saja ini tidak terjadi seperti ini dan saya masih bisa bekerja sebagaimana biasa, tentu saya tidak akan mencuri seperti ini. Seringkali dilakukan itu. Atau mungkin juga
Orang yang sebenarnya itu sudah sudah cukup mampu, maka dia melakukan satu tindak pidana korupsi. Maka apa yang dilakukan pun seakan-akan dia juga, saya tidak tahu, saya juga tidak ngerti kenapa bisa jadi begini. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik, tapi anak buah saya, anggota saya, dan lain sebagainya adalah kurang tepat di dalam melaksanakan SOP yang ada, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang seringkali dikategorikan sebagai sarana untuk mencari pembenaran, meskipun itu secara hukum ya tidak benar karena jelas melakukan satu pelanggaran hukum. Namun dengan di dalam hukum pidana di Indonesia bisa jadi sesuatu yang secara hukum itu melanggar, tetapi apabila pelanggaran itu dilakukan karena sesuatu yang memiliki alasan dan juga tujuan lebih bagus ya, lebih bagus, maka bisa jadi dia tidak dapat dipidana. Karena apa? Karena dia dianggap melakukan satu perbuatan yang salah secara hukum tetapi benar secara moralitas. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, dari tuduhannya itu melakukan tindak pidana korupsi ya, kemudian setelah disidang dan terbukti bahwa penyalahgunaan anggaran itu tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi semata-mata ditujukan karena untuk kesejahteraan rakyat, misalnya dalam kaitan dengan kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan sesegera mungkin untuk pencairan dana, beberapa pejabat itu bisa dibebaskan dari tuntutan pidana. Tapi itu jarang sekali ya, itu jarang sekali. Tapi pernah terjadi di beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Nah, secara teoritik, hipotesis dari Matzah dan Sykes ini menyatakan bahwa masyarakat selalu sadar tentang kewajiban moralnya untuk menaati hukum dan memiliki kewajiban moral yang sama dalam dirinya untuk menghindari perbuatan haram, yaitu perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu mereka beralasan, ketika seorang melakukan tindakan yang tidak sah atau melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, maka mereka harus menggunakan semacam mekanisme untuk membungkam dorongan untuk mengikuti kewajiban moral tersebut. Jadi sebenarnya dia itu mengatakan bahwa ini salah, tetapi apabila tidak dilakukan, dia tidak dapat mencapai satu tujuan. Nah, terus bagaimana caranya? Dia menipu diri sendiri. Ya, jadi dia menipu dirinya sendiri untuk melakukan dan mencarikan satu solusi yang seakan-akan alasan itu adalah wajar. Nah, jadi teori yang dikemukakan oleh Sykes ini menolak teori lain yang sebelum-sebelumnya itu menyatakan bahwa kelompok anak-anak nakal itu telah menetapkan kode moral permanen mereka sendiri yang sepenuhnya menggantikan kewajiban moral. Nah, yang ditolak ini adalah teori seperti yang kemarin itu, yang budaya subkultur itu, karena kalau menurut di dalam teori subbudaya kultur, itu subbudaya itu akan terbentuk, kemudian para anggota dari gengs atau dari kelompok anak-anak itu kemudian membuat semacam kesepakatan dan membuat semacam kode etik dalam tanda kutip untuk melakukan sesuatu. Modelnya bisa pembangkangan, kemudian juga bisa kenakalan, atau bahkan bisa kejahatan. Dan dia kemudian memiliki satu jiwa korsa yang sangat tinggi di antara para anggotanya. Jadi teori berkaitan dengan netralisasi ini menolak pemikiran-pemikiran dari teori subkultur yang sudah saya sampaikan kemarin. Dan di dalam ilmu pengetahuan sudah wajar kalau ada yang mendukung, kemudian juga ada yang menolak. Dengan demikian, maka Sykes dan Matzah ini mampu menjelaskan bagaimana pelaku itu beralih dari gaya hidup yang tidak sah ke gaya hidup yang sah berulang kali karena mereka tetap mempertahankan kode moral dibandingkan dengan menghapuskan untuk digantikan dengan gaya hidup yang lebih tidak sah seperti disarankan oleh teori-teori sebelumnya. Jadi intinya bahwa pilihan yang dilakukan oleh orang melakukan satu kejahatan itu sebenarnya adalah pilihan yang terbaik ketimbang dengan pilihan yang sebelum-sebelumnya disediakan.
Karena kalau dalam teori-teori sebelumnya itu kejahatan dan bukan kejahatan itu seakan-akan hitam putih ya. Melakukan satu yang benar, melakukan satu yang salah. Nah, di dalam teori ini melakukan satu yang salah tetapi ada pembenarnya gitu loh. Jadi menurut pemikiran dia yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak salah secara moral. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa yang dilakukan itu tidak begitu serius berakibat pada masyarakat atau korbannya. Nah, jadi disinilah teori yang muncul ini kemudian anak nakal itu biasanya sebenarnya tidak kebal terhadap satu tuntutan dari konformitas, tetapi dia mempunyai satu pemikiran-pemikiran untuk menciptakan cara merasionalisasi tentang apa yang dia kerjakan, termasuk membenarkan kejahatan yang ia lakukan. Yang pertama adalah denial of responsibility. Jadi dia itu menolak satu pertanggungjawaban. Pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan bersikeras bahwa mereka adalah korban dari satu keadaan yang dipaksa masuk ke dalam situasi di luar kendali mereka. Jadi misalnya ketika terjadi suatu krisis ekonomi, sebenarnya dia tidak menghendaki kalau dia itu melakukan satu kejahatan terhadap harta kekayaan. Begitu juga ketika dia itu melakukan satu penganiayaan, maka dia itu sebenarnya tidak menghendaki penganiayaan, tetapi karena situasinya dia diprovokasi dengan ejekan, kemudian juga dengan celaan atau mungkin juga dengan hinaan, maka kemudian dia melakukan satu penganiayaan. Jadi dia menyatakan bahwa saya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang saya lakukan ini sebenarnya adalah benar karena saya itu diejek terlebih dahulu sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri dan situasi itulah yang membuat saya emosi sekali. Nah, jika dalam contoh gampangnya itu mungkin itu. Kemudian yang kedua adalah denial of injury. Jadi penolakan bahwa tidak ada cedera atau tidak ada kerugian. Para pelaku kejahatan itu seringkali pelaku menegaskan bahwa tindakannya itu tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apapun. Nah, terutama pelaku-pelaku kejahatan ini dia akan membuat suatu rasionalisasi apabila tingkah laku kejahatannya itu memang tidak ada korban. Contoh orang yang melakukan satu perjudian, dia ketika ditanya, kenapa kamu melakukan satu perjudian? Nah, kan nggak ada yang dirugikan. Saya ini kan berjudi, kalau kalah kan kalah sendiri. Orang lain juga nggak akan pernah dirugikan. Kemudian, kenapa kok kamu misalnya mengkonsumsi narkotika secara ilegal? Saya mengkonsumsi toh jadi korbannya juga saya sendiri, andai kata di korban, padahal saya akan menginginkan kondisi yang lebih baik ya, biar saya nggak stres lah, biar saya ini itu dan sebagainya. Maka dia selalu merasa bahwa apa yang ia lakukan itu sebenarnya tidak menimbulkan satu kerusakan apapun terhadap orang lain maupun terhadap masyarakat. Ini adalah pikiran dari orang yang melakukan satu kejahatan. Padahal pikiran pembentuk hukum tidak seperti itu. Jadi misalnya, kenapa kok perjudian itu dilarang? Kenapa kok mengkonsumsi narkoba itu secara ilegal juga dilarang? Ya karena memang bahaya yang ditimbulkan itu bukan hanya terhadap dirinya, tetapi ketika dirinya itu kemudian karena kalah judi melakukan satu tindak pidana berikutnya, karena dia itu mabuk, kemudian melakukan tindak pidana berikutnya. Jadi pembentuk undang-undang itu atau pembentuk hukum itu memikirkan bahwa efek berikutnya dari sebuah tindak pidana itu pasti ada. Makanya kemudian dijadikan sebagai suatu tindak pidana. Nah, kemudian denial of the victim, dia menyatakan penolakan bahwa tidak ada korban. Pelaku bersikeras bahwa korban pantas mendapatkannya. Jadi kalau yang pertama tadi itu dia nyatakan bahwa tidak ada yang dirugikan, kemudian yang ketiga dia menyatakan bahwa sebenarnya korban itu memang pantas untuk mendapatkannya. Jadi misalnya ada kasus penjamretan karena orang itu membawa tas, kemudian juga membawa uang yang kelihatan, sehingga dia melakukan satu kegiatan penjamretan. Maka ketika dia ditanya, kenapa kamu menjamret? Wah, nggak apa-apa, itu kan orang itu kan kaya, salahnya sendiri. Kenapa kami yang butuh uang kemudian
pameri ini, itu, dan sebagainya. Makanya seringkali ya, jadi penolakan bahwa tidak ada korban atau mungkin pelaku bersikeras bahwa korban pantas mendapatkannya ini seringkali dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas yang kadangkala bagi perempuan, maaf ya, yang pakaiannya itu agak minim-minim gitu ya, kemudian dilecehkan oleh orang lain, maka orang lain itu ketika ditanya, kenapa kamu kok melakukan satu pelecehan? Ya salahnya sendiri, kenapa berpakaian seperti itu? Ya semua orang kalau normal ya bisa juga melakukan seperti apa yang saya lakukan. Jadi seringkali ya, jadi seringkali menyampaikan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah combination of the condemner, itu menyatakan bahwa pelaku yang dia itu sudah melakukan kejahatan, kemudian dikutuk orang atau mungkin juga dicela orang, dia pasti menyatakan bahwa sebenarnya yang melakukan pencelaan terhadap perbuatan saya itu adalah orang yang munafik, orang yang dengki. Kenapa dengki? Karena dia tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Karena saya melakukan ini, kemudian saya menjadi kaya, dia itu sebenarnya adalah orang-orang yang sakit hati aja, kemudian menyatakan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, jadi menganggap bahwa orang lain itu adalah orang yang kalau dilihat itu dia juga salah, bahkan lebih parah yang apa yang saya lakukan ini sebenarnya juga nggak salah-salah amat. Kalau dia melakukan, dia itu lebih serius. Dia aja yang nggak punya kesempatan. Kalau dia punya kesempatan seperti saya, dia juga akan melakukan perbuatan seperti saya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah appeal to higher loyalty. Jadi dia itu menyatakan bahwa pelanggaran tersebut itu dibenarkan oleh hukum yang lebih tinggi. Apa hukum yang lebih tinggi? Adalah suatu kesetiaan atau persahabatan atau solidaritas. Makanya kan tetap seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada orang melakukan satu pencurian smartphone, ya, kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan anak saya, dia menyatakan bahwa saya mencuri ini adalah dalam rangka untuk menafkahi anak saya, dan menafkahi anak saya jauh lebih terhormat ketimbang saya tidak menafkahi. Kehormatan itu harus saya pertahankan sebagai orang tua, makanya saya bila mati-matian untuk mencarikan handphone, karena pendidikan bagi anak saya itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan, daripada dia tidak naik kelas atau daripada dia keluar sekolah gara-gara saya tidak mampu membelikan smartphone. Nah, jadi dari penjelasan-penjelasan ini tampak jelas bahwa pelaku kejahatan itu di dalam versi teori netralisasi mempunyai suatu cara untuk membenarkan diri sendiri dan juga menyalahkan pihak lain. Pihak yang disalahkan itu bisa keadaan, bisa juga orang lainnya. Tuh. Nah, maka bahasa-bahasa netralisasi yang sering kali dijadikan argumentasi bagi mereka yang melakukan kejahatan, itu misalnya adalah, itu bukan salahku, itu salahnya orang lain. Kenapa dia melakukan ini? Agar saya emosi, ketika saya emosi, maka saya pukulilah dia. Nah, kemudian ketika dia sudah dipukul dan babak belur dan sebagainya, nggak apa-apa, orang kena pukul petinju aja kena pukul, itu juga sebentar lagi juga boleh. Dan dia itu wajar ya menanggung kerugiannya, dan nanti sebentar lagi juga pulih, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan saya pernah kok juga mengalami hal seperti itu. Kemudian kalau ditanya lagi, loh, kenapa kok lakukan itu? Saya pikir saya juga melakukan ini adalah sesuatu yang wajar. Itu ada yang lebih parah lagi, itu menganiaya sampai meninggal. Saya cuma melakukan pembelaan diri saja. Saya tidak menganiaya. Kalau nggak menganiaya, dia mengatakan salah nggak menganiaya, tapi salah ini adalah duel dengan dia. Cuman dia aja yang kalah, saya yang menang. Akhirnya jadi begini. Nah, atau bahkan ketika orang melakukan satu kejahatan, dia seringkali menyatakan bahwa
teman-temanku membutuhkan itu, sehingga saya harus melakukan itu. Dan saya melakukan ini semata-mata karena memenuhi kebutuhan dari teman-temanku, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri. Nah, macam-macam begitulah. Nah, kemudian kita lanjutkan pada the broken windows theory. Jadi teori jendela pecah itu intinya menyatakan bahwa apabila ada satu kesalahan kecil, ada satu tatanan kecil yang tidak segera diperbaiki, maka kemudian akan memunculkan suatu kejahatan atau kekacauan yang lebih besar. Makanya teori kriminologi ini menggunakan istilah jendela pecah itu sebagai metafora untuk perilaku antisosial dan kekacauan sipil yang kemudian menghubungkan dengan terjadinya kejahatan serius dengan tanda-tanda ketidaksopanan yang terlihat dalam satu komunitas. Jadi misalnya ya, ketika di dalam satu kawasan perkotaan itu kumuh, kemudian juga banyak rumah yang tidak terurus, kemudian juga banyak grafiti, banyak vandalisme, kemudian sampah berserakan di mana-mana, di situ ada pengemis tunawisma, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengentaskan dan sebagainya, maka kemudian penjahat berpikir bahwa kondisi seperti itu sebenarnya menunjukkan sudah terjadinya satu ikatan sosial yang pecah di dalam masyarakat, sehingga kalau dia melakukan satu kejahatan, maka dia akan lebih mudah. Makanya teori ini ada benernya juga ketika kita melihat bahwa di beberapa tempat itu apabila kondisi masyarakatnya ada kacau, cuek, kemudian juga tidak ya. Jadi tesis jadi jendela pecah ini bahwa kekacauan yang ditimbulkan itu dapat memicu kejahatan yang lebih besar. Nah, indikator kekacauan ini terlihat pada banyaknya vandalisme, jendela pecah. Ini adalah mengundang aksi kriminal di daerah perkotaan maupun pedesaan dan sebagainya. Kita lihat aja kalau memang ada rumah kemudian yang pagarnya itu rusak, nggak diperbaiki, jendelanya pecah, tidak diperbaiki, maka itu membuka suatu peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan satu kejahatan. Karena apa? Dianggap masyarakat tidak peduli dengan keadaan itu, bahkan termasuk orang yang punya pun juga sudah tidak mempedulikan keadaan itu. Makanya kemudian teori jendela pecah ini mengasumsikan bahwa lingkungan yang lebih teratur dan ada kontrol sosial yang lebih normal, maka kejahatan dapat diminimalisasi. Jadi kaitannya dengan kejahatan begitu. Bagaimana caranya? Maka perlu ada pemikiran bahwa apabila kita menginginkan satu situasi yang bagus di dalam masyarakat, maka harus merekatkan hubungan antar satu dengan orang yang lain, kemudian jika terjadi satu kesalahan segera dibenahi, jika terjadi kerusakan segera dibenahi, diciptakan kondisi yang terang, kemudian kondisi yang misalnya bersih, kemudian juga tidak memperlihatkan adanya keengganan sosial di dalam menata masyarakat, itu akan lebih bagus dalam cara untuk menghindari atau meminimalisasi terjadinya satu kejahatan. Nah, jadi prosesnya di dalam teori ini, begitu terjadi satu kekacauan, maka orang tidak peduli dengan lingkungannya. Ketika orang tidak peduli dengan lingkungannya, maka mulai lepas dari kendali ikatan sosial. Ketika kendali ikatan sosial itu mulai renggang, maka pihak penjahat akan melakukan satu kejahatan karena dianggap adanya satu peluang. Nah, di beberapa praktek, ada beberapa kasus yang terkenal yang kaitannya dengan penangkapan atau penghentian tindak pidana pelanggaran ringan atau interogasi yang mengarah pada pencarian informasi untuk menyelesaikan kejahatan yang serius, ternyata itu dapat meminimalisasi satu kejahatan yang besar. Nah,
Kemudian cara penanganannya biasanya komunitas itu harus diperkuat setelah ketertiban dipulihkan atau dipertahankan. Kemudian kepolisian juga mengubah fokus mereka, melakukan satu kontrol, kemudian juga ya seperti model di Indonesia gitu ya, ada polisi RW, kemudian juga ada Babin Kamtibmas, kemudian juga ada 3 pilar desa dan sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya untuk meminimalisasi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan satu upaya bareng-bareng untuk menciptakan satu ikatan sosial agar jendela itu tidak pecah. Jadi bagaimanapun pendukung utama di dalam proses pemolisian di dalam masyarakat itu adalah perlu adanya satu kontrol sosial dan kepolisian tetap menjadi satu andalan sebagai koordinator dan juga sebagai pihak-pihak yang dapat mengatur strategi pencegahan satu kejahatan.